Welcome to Dark Trail ID. Karakter pesawat tempur dari Amerika Serikat, Jepang, Rusia, dan India. Siapa yang terbaik? Dominasi udara sebagai pilar kekuatan global. Di era modern, pesawat tempur bukan hanya sekadar mesin terbang bersenjata, melainkan simbol supremasi teknologi, kekuatan militer, dan kebanggaan nasional. Dalam kompetisi global, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Rusia, dan India telah membangun reputasi masing-masing dalam pengembangan jet tempur yang canggih. Setiap negara mengusung filosofi desain, teknologi, dan strategi perang udara yang berbeda, menciptakan perbedaan karakteristik yang tajam dan menarik untuk dibandingkan. Pertanyaannya, dari keempat negara tersebut, siapa sebenarnya yang paling unggul? Amerika Serikat, dominasi teknologi dan supremasi global. Amerika Serikat dikenal sebagai pelopor utama dalam pengembangan pesawat tempur generasi kelima. Nama-nama seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II telah mendominasi pembicaraan militer global selama lebih dari 1 dekade. Karakteristik utama pesawat tempur buatan Amerika Serikat adalah fokus pada kemampuan siluman, stealth, perang berbasis jaringan, network-centric warfare, serta keunggulan avionik. F-22 Raptor dirancang sebagai pesawat superioritas udara sejati. F-22 memiliki kemampuan manuver ekstrem, kemampuan siluman radar yang luar biasa, dan kecepatan supercruise, terbang supersonik tanpa afterburner. Namun, biaya operasionalnya yang tinggi dan kompleksitas perawatan membuatnya eksklusif hanya untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. F-35 Lightning II mewakili filosofi multi-role. F-35 hadir dalam 3 varian: konvensional, B, lepas landas pendek dan mendarat vertikal, serta CO versi kapal induk. Keunggulan F-35 terletak pada integrasi sensor dan kemampuan data fusion yang memungkinkan pilot memiliki kesadaran situasional yang luar biasa. Amerika Serikat juga unggul dalam hal ekosistem industri pertahanan. Rantai pasokannya luas, teknologinya terintegrasi, dan dukungan logistiknya berskala global. Jepang, kecermatan teknologi dengan filosofi pertahanan diri. Jepang, yang memiliki batasan konstitusional terkait kekuatan militer ofensif pasca Perang Dunia Kedua, tetap berkembang menjadi salah satu kekuatan udara regional paling mumpuni di Asia. Fokus utama Jepang adalah pada intersepsi dan pertahanan wilayah udara nasional. Mitsubishi F-2, hasil kolaborasi dengan Lockheed Martin. F-2 mirip dengan F-16 namun dengan badan pesawat yang lebih besar, radar AESA canggih, dan kapasitas persenjataan yang ditingkatkan. F-2 didesain untuk menghadapi ancaman maritim dan udara dari kawasan Pasifik. Program FX Mitsubishi F-3, jet generasi ke-6 yang tengah dikembangkan, rencananya akan menggantikan F-2. F-3 digadang-gadang akan memiliki kemampuan siluman tinggi, kecerdasan buatan, artificial intelligence, dan interoperabilitas dengan sistem tempur aliansi seperti Amerika Serikat. Jepang tuh memiliki keunggulan dalam elektronik penerbangan, keandalan mesin, dan sensor mutakhir, namun dibatasi oleh kebijakan luar negeri yang cenderung defensif. Rusia, kekuatan brutal dan filosofi agresif. Rusia memiliki sejarah panjang dalam produksi pesawat tempur yang tangguh dan mampu bertahan di berbagai medan. Filosofi desain Rusia cenderung mengutamakan kecepatan tinggi, daya hancur besar, dan kemampuan bertarung jarak dekat, dogfight. Su-35 Flanker E, salah satu pesawat generasi 4++ terbaik di dunia, dengan mesin thrust vectoring yang memungkinkan manuver ekstrim. Su-35 memiliki jangkauan sangat jauh dan membawa rudal jarak jauh, seperti R-77 dan R-37. Su-57 Velon, jet generasi kelima pertama Rusia. Walau menghadapi tantangan produksi dan belum mencapai skala operasional seperti F-35, Su-57 menunjukkan potensi besar dalam hal kecepatan supersonik, kemampuan manuver, dan integrasi stealth terbatas. MiG-35
Versi modern dari MiG-29, MiG-35 ditujukan untuk ekspor dan operasi multirole dengan radar AESA dan avionik modern. Kekuatan Rusia terletak pada biaya produksi yang relatif murah, ketangguhan dalam kondisi ekstrem, dan kemampuan tempur langsung. Namun, mereka tertinggal dalam elektronik dan kemampuan siluman dibandingkan Amerika Serikat dan Jepang. India. Ambisi mandiri di tengah ketergantungan. India menempati posisi unik. Sebagai negara dengan ambisi kemandirian militer, India berada di antara membeli, mengembangkan, dan memproduksi jet tempur. India secara aktif mengembangkan teknologi dalam negeri, sekaligus membeli jet dari luar seperti Rusia, Prancis, dan Amerika Serikat. Hal Tejas. Jet tempur ringan buatan lokal yang menjadi simbol kebangkitan industri pertahanan India. Meskipun bukan jet generasi kelima, Tejas menunjukkan peningkatan signifikan dari sisi avionik, struktur komposit, dan kemampuan tempur. Sukhoi Su-30 MKI. Hasil modifikasi dari Su-30 Rusia, India menambahkan avionik Prancis, radar Israel, dan sistem navigasi modern. Su-30 MKI menjadi tulang punggung Angkatan Udara India. Program AMCE, Advanced Medium Combat Aircraft. Jet tempur generasi kelima buatan India yang tengah dikembangkan dengan tujuan menciptakan kemandirian dalam produksi pesawat siluman. Keunggulan India adalah keragaman armada, kemampuan adaptasi teknologi lintas negara, dan ambisi geopolitik. Namun, India masih menghadapi tantangan dalam produksi massal, reliabilitas mesin, dan integrasi teknologi secara mandiri. Perbandingan teknis head-to-head. Kriteria Amerika Serikat F-22, F-35, Jepang F-2, F-3, Rusia Su-57, Su-35, India Tejas Su-30 MKI. Generasi 5 4,5 menuju 6. 4,5 5 4 5 dalam Jika yang dicari adalah keunggulan teknologi dan dominasi penuh dalam semua lini pertempuran udara, maka Amerika Serikat masih memegang tahta utama. Jika yang dihargai adalah efisiensi teknologi dan sistem pertahanan terintegrasi, Jepang tampil sebagai kekuatan regional yang tangguh, meskipun dengan pendekatan defensif. Untuk keunggulan dalam kecepatan, kekuatan daya rusak, dan ketangguhan medan tempur, maka Rusia tidak bisa dipandang remeh. Dan jika fokus pada negara dengan semangat mandiri dan potensi berkembang, India layak diperhitungkan dalam jangka panjang. Masa depan dominasi udara. Perang udara masa depan akan melibatkan bukan hanya jet tempur, tetapi juga drone otonom, sistem pertahanan siber, dan peperangan elektronik. Dalam perlombaan menuju pesawat generasi ke-6, kolaborasi internasional akan memainkan peran besar. Jepang dan Inggris menggandeng Italia. Amerika Serikat terus mengembangkan NGAD, Next Generation Air Dominance, dan India mengejar produksi lokal. Satu hal yang pasti, pesawat tempur bukan hanya tentang senjata di langit, melainkan cermin kekuatan intelektual dan strategis suatu bangsa. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe,